Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Seorang wanita terkejut saat melayani pesta pernikahan di hotel, karena mempelai pria adalah suaminya yang dikira telah meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah selengkapnya. Hujan deras mengguyur atap rumah reot itu, menciptakan suara gemericik yang menemani tangisan seorang wanita di sudut ruangan. Ida, seorang perempuan sederhana dengan mata sembab dan tubuh lelah, terduduk di atas tikar lusuh sambil menggenggam selembar surat. Jemarinya gemetar, air matanya jatuh tanpa henti membasahi kertas yang berisi kabar paling memilukan dalam hidupnya. Suaminya, Danan, telah meninggal dunia di perantauan. Ia membaca ulang surat itu berkali-kali, berharap ada kesalahan, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu saat ia terbangun. Namun, kalimat demi kalimat tetap sama. Suaminya, satu-satunya tempatnya bersandar, telah pergi untuk selamanya. Tanpa perpisahan, tanpa kesempatan terakhir untuk melihat wajahnya. Hanya selembar kertas dan pesan singkat dari perusahaan tempat Danan bekerja yang menjadi bukti kepergiannya. Tangisan Ida semakin keras. Ia berusaha menguatkan diri, tetapi setiap kenangan tentang Danan datang menghantamnya tanpa ampun. Ia teringat saat suaminya berpamitan pergi ke kota, membawa mimpi dan janji bahwa suatu hari ia akan kembali menjemputnya. "Tunggu aku, Ida. Aku akan bekerja keras, dan nanti kita hidup lebih baik," kata Danan sebelum berangkat. Namun kini, harapan itu hancur. Suaminya tidak akan pernah kembali. Orang-orang desa mulai berdatangan, memberikan belasungkawa. Namun, bukannya merasa terhibur, Ida justru merasa semakin hampa. Semua orang berbicara tentang takdir, tentang menerima kenyataan, tetapi bagaimana mungkin ia bisa menerima sesuatu yang begitu kejam? Ia bahkan tidak melihat jasad suaminya. Yang ia dapatkan hanyalah selembar surat, tanpa kepastian apakah benar Danan telah tiada. Namun, apa dayanya? Ia hanya seorang wanita miskin yang bahkan tidak punya cukup uang untuk pergi ke kota mencari kebenaran. Malam itu, Ida menangis hingga kelelahan. Dalam kesunyian, ia berbicara pada suaminya yang entah berada di mana. "Danan, kenapa kau pergi secepat ini? Kenapa kau tinggalkan aku sendirian? Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu." Suaranya bergetar, menyayat hati. Ia memeluk bantal tempat suaminya biasa tidur, berharap bisa merasakan kehadirannya sekali lagi. Hari demi hari berlalu, tetapi duka itu tak kunjung pudar. Ida kini harus menghadapi hidupnya seorang diri. Hasil kebun yang sedikit tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kadang, ia harus menahan lapar. Ia mencoba bekerja sebagai buruh tani, tetapi tubuhnya yang lemah seringkali tak sanggup menjalani pekerjaan berat. Kehidupan terasa semakin menyesakan tanpa sosok Danan yang dulu selalu meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Hingga suatu hari, saat menatap langit senja yang perlahan meredup, Ida membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang duka. Ia harus bertahan, meskipun dunia terasa kejam. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk pergi ke kota, tempat di mana Danan terakhir berada. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tetapi satu hal yang pasti, ia harus mencari cara untuk tetap hidup. Dengan hati yang berat dan langkah yang gemetar, Ida meninggalkan desa kecilnya, melangkah menuju dunia yang asing dan penuh ketidakpastian. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya kali ini bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kota itu begitu asing bagi Ida. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan melaju tanpa henti,
dan manusia berlalu lalang dengan langkah cepat seolah waktu adalah sesuatu yang harus selalu dikejar. Berbeda dengan desanya yang tenang, di sini semuanya terasa bising dan menyesakkan. Dengan satu tas lusuh berisi beberapa potong pakaian dan sedikit uang hasil menjual perhiasan pernikahannya, Ida melangkah ragu menuju kehidupan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan ke kota bukan hal mudah. Ia harus menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lain, menahan lapar dan dingin sepanjang malam. Beberapa kali ia hampir putus asa, namun setiap kali ia mengingat Danan, ingatan tentang pengkhianatan takdir itu kembali membakar semangatnya. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus bertahan, meskipun dunia seolah tidak memberi tempat untuknya. Setibanya di kota, Ida sadar bahwa hidup di sini jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Tidak ada orang yang peduli padanya. Tidak ada yang menawarkan bantuan atau sekadar menanyakan keadaannya. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun tak satu pun tempat menerimanya. Ia bukan wanita berpendidikan, dan usianya pun sudah tidak muda lagi. Setiap hari ia berjalan tanpa tujuan, perutnya sering kosong, kakinya lelah, dan tubuhnya semakin lemah. Hingga pada suatu malam, di tengah dinginnya udara dan kelaparan yang menggigit, Ida terduduk di trotoar, nyaris menyerah pada hidup. Matanya berkaca-kaca, menatap langit kota yang berhiaskan lampu-lampu gemerlap. Begitu jauh dari langit desanya yang tenang dan damai. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku telah salah memilih jalan? Namun, ia segera menghapus air matanya. Tidak. Ia tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Ia harus bertahan, entah bagaimana caranya. Keesokan paginya, sebuah keberuntungan kecil akhirnya menghampirinya. Seorang wanita paruh-baya melihatnya terduduk lemas di depan sebuah restoran. Wanita itu, yang ternyata seorang pengurus hotel, merasa iba dan menawarinya pekerjaan sebagai pelayan di sebuah hotel mewah. Ida hampir tidak percaya ketika kesempatan itu datang. Dengan penuh haru, ia menerima tawaran itu meski harus bekerja keras dari pagi hingga larut malam. Hari-hari pertama di hotel tidak mudah. Ia harus melayani tamu-tamu kaya yang seringkali memperlakukannya dengan kasar. Ia juga harus terbiasa dengan perintah keras dari atasan. Namun, Ida tidak mengeluh. Ia bekerja dengan tekun, membersihkan meja, menghidangkan makanan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Setiap malam, tubuhnya terasa remuk, tetapi ia tetap bersyukur. Setidaknya ia tidak lagi kelaparan dan memiliki tempat untuk beristirahat. Meski begitu, ada saat-saat di mana kesedihan tetap menyelimutinya. Setiap kali ia melihat pasangan pengantin yang menginap di hotel dengan penuh kebahagiaan, hatinya terasa perih. Ia teringat pada Danan, pada impian mereka yang tak pernah terwujud. Namun, ia selalu mencoba menguatkan dirinya. Aku harus tetap hidup, bisiknya pada diri sendiri setiap kali air mata mengancam jatuh. Waktu berlalu, dan Ida mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ia menjadi pekerja yang diandalkan di hotel. Rekan-rekannya mulai menghormatinya karena ketekunan dan kerja kerasnya. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Danan, ia mulai merasakan sedikit ketenangan. Mungkin inilah takdirnya sekarang, bukan sebagai istri dari seorang pria yang telah pergi, tetapi sebagai seorang wanita yang bertahan sendirian di tengah kerasnya dunia. Namun, takdir ternyata masih menyimpan kejutan lain untuknya. Suatu hari, manajer hotel mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pernikahan besar di ballroom mewah hotel. Ini bukan pernikahan biasa. Ini adalah pesta pernikahan dari salah satu keluarga terkaya di kota. Semua karyawan diinstruksikan untuk bekerja ekstra keras agar acara berjalan sempurna. Ida, yang sudah berpengalaman melayani tamu-tamu penting, ditugaskan untuk berada di garis depan, memastikan setiap tamu mendapatkan pelayanan terbaik.
Saat hari pernikahan tiba, hotel dipenuhi kemewahan yang membuatnya nyaris lupa bahwa ia hanyalah seorang pelayan di sana. Gaun-gaun indah, tawa para tamu, dan lampu kristal yang berkilauan membuat suasana begitu megah. Ida menenangkan dirinya, mencoba fokus pada pekerjaannya. Baginya, ini hanyalah acara lain yang harus ia layani. Tidak ada yang istimewa. Namun, saat ia berjalan mendekati area pesta, membawa nampan berisi minuman untuk para tamu, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Langkahnya terhenti, napasnya tercekat. Di atas pelaminan, berdiri seorang pria yang sangat ia kenal. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar. Pikirannya kacau. Dunia seakan berhenti berputar. Karena pria yang berdiri di sana, dalam balutan jas pengantin yang megah, adalah Danan. Suaminya. Suami yang selama ini ia tangisi. Suami yang ia kira telah meninggal. Suami yang seharusnya sudah dikubur bertahun-tahun lalu. Ida merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Napas Ida tercekat. Jantungnya berdegup begitu kencang, seakan ingin meledak di dalam dadanya. Tubuhnya terasa membeku, sementara dunia di sekitarnya seolah bergerak dalam gerakan lambat. Ia berkedip beberapa kali, berharap bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi, sekadar permainan cahaya yang memperdaya matanya. Namun, tidak. Pria itu benar-benar ada di sana. Danan, suaminya yang dikabarkan telah meninggal bertahun-tahun lalu, kini berdiri gagah di atas pelaminan, mengenakan setelan jas mahal, dengan senyuman yang begitu asing baginya. Di samping Danan, seorang wanita cantik dalam gaun pengantin mewah menggenggam tangannya erat. Senyumnya begitu bahagia, penuh cinta, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Ida mengenali wanita itu dari pembicaraan para karyawan hotel. Mera, putri pemilik perusahaan terbesar di kota. Wanita kaya raya yang kini menjadi istri pria yang dulu bersumpah untuk selalu setia pada Ida. Tangan Ida yang memegang nampan bergetar hebat, hingga gelas-gelas di atasnya bergemerincing. Seorang rekan sesama pelayan yang berdiri di dekatnya menepuk bahunya pelan. "Ida, kau tidak apa-apa?" bisiknya, khawatir melihat wajah Ida yang tiba-tiba pucat pasi. Ida menggeleng samar, mencoba mengendalikan diri, namun dadanya terasa sesak, seperti ada batu besar yang menghimpitnya. Danan masih tersenyum, menerima ucapan selamat dari para tamu. Tak sedikit pun ada tanda penyesalan atau kesedihan di wajahnya. Ida ingin berteriak, ingin berlari ke arahnya dan bertanya, "Kenapa? Kenapa ia tega meninggalkannya? Kenapa ia memalsukan kematiannya? Kenapa ia memilih wanita lain?" Namun, tubuhnya terasa begitu kaku. Suaranya seakan terkunci di tenggorokan. Air mata yang sejak tadi berusaha ia tahan kini mulai menggenang. Dunia seolah berputar, dan suara-suara tawa serta alunan musik pernikahan menusuk telinganya seperti belati. Setiap sorot mata bahagia yang tertuju pada pasangan pengantin terasa seperti hinaan bagi dirinya. Ia ingin pergi, ingin melarikan diri dari tempat ini, tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Saat Ida masih berusaha menenangkan diri, Danan menoleh ke arahnya. Hanya sesaat, tetapi cukup untuk membuat mata mereka bertemu. Wajah pria itu seketika berubah. Senyum di bibirnya lenyap, dan matanya membelalak dalam keterkejutan. Seolah baru saja melihat hantu dari masa lalunya, Danan menegang. Tangannya yang menggenggam jari Mera perlahan melemah, dan rahangnya mengeras. Ida melihat ketakutan yang begitu nyata di mata pria itu, ketakutan yang sama yang membuatnya semakin yakin bahwa suaminya memang telah memalsukan kematiannya. Mera, yang menyadari perubahan sikap suaminya, mengikuti arah pandangan Danan. Ia menatap Ida sejenak,
namun kemudian mengabaikannya begitu saja, menganggap Ida tidak lebih dari seorang pelayan hotel biasa. Ida menggigit bibirnya, menahan emosi yang hampir meledak. Ia tidak bisa membuat keributan di sini. Tidak di tempat ini. Tidak di hadapan orang-orang yang tidak akan peduli pada kisah pilunya. Dengan susah payah, Ida mengalihkan pandangannya dan memaksakan dirinya untuk kembali bekerja. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat. Hatinya telah hancur untuk kedua kalinya. Jika dulu ia menangis karena kehilangan Danan dalam kematian, kini ia menangis karena sadar bahwa pria itu memilih untuk meninggalkannya dalam keadaan hidup. Sepanjang malam, Ida berusaha menghindari tatapan Danan, tetapi ia bisa merasakan pria itu terus mencarinya dengan matanya. Beberapa kali Danan terlihat ingin mendekatinya, tetapi selalu ada tamu lain yang menghentikannya. Ida bersyukur untuk itu. Ia tidak ingin berhadapan dengannya sekarang. Ia tidak tahu apakah ia bisa menahan diri jika Danan benar-benar berdiri di depannya. Namun, takdir seolah tidak mengizinkannya pergi tanpa jawaban. Saat pesta mulai mereda dan para tamu mulai meninggalkan ballroom, seseorang menarik lengannya dengan kuat. Ida terkejut dan hampir menjatuhkan nampannya. Ia menoleh dan melihat Danan berdiri di sana, wajahnya penuh ketegangan. "Kita perlu bicara," ucap Danan pelan, nyaris berbisik, tetapi nadanya memerintah. Ida menatapnya tajam, hatinya terbakar amarah dan kepedihan. "Tidak ada yang perlu dibicarakan," balasnya dingin, mencoba melepaskan lengannya dari genggaman pria itu. Namun, Danan tidak membiarkannya pergi begitu saja. "Ida, kumohon," suaranya lebih lirik kali ini, mengandung rasa bersalah yang dalam. "Aku bisa menjelaskan semuanya." Ida tertawa pahit. "Menjelaskan?" Matanya kini dipenuhi air mata yang hampir jatuh. "Menjelaskan bagaimana kau memalsukan kematianmu? Bagaimana kau meninggalkan aku tanpa jejak? Bagaimana kau sekarang menikahi wanita lain seolah aku tak pernah ada?" Danan terdiam. Napasnya berat, seakan ia sendiri tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, sebuah suara lain memecah ketegangan di antara mereka. "Danan?" Ida dan Danan sama-sama menoleh. Di sana, berdiri Mera, istri sah Danan, menatap mereka dengan curiga. Matanya menyipit, bergantian menatap wajah Ida dan suaminya. Ida segera menarik lengannya, kali ini berhasil melepaskan diri dari genggaman Danan. Dengan cepat, ia menghapus air matanya dan membungkuk sopan. "Maaf, Nyonya, saya harus kembali bekerja," katanya dengan suara yang berusaha terdengar stabil. Tanpa menunggu jawaban, Ida berbalik dan berjalan menjauh. Ia tidak peduli lagi dengan Danan, dengan pertanyaannya, atau dengan penjelasannya. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang telah ia rasakan. Malam itu, Ida tidak menangis. Ia hanya duduk di tepi ranjangnya di asrama karyawan hotel, menatap kosong keluar jendela. Ada sesuatu yang berbeda di hatinya kali ini. Jika dulu ia menangis karena kehilangan Danan, kini ia tidak ingin menangis lagi. Kini, ia hanya ingin menemukan cara untuk membalasnya. Malam itu, Ida tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sempitnya, menatap bayangannya di kaca jendela. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Danan tega meninggalkannya begitu saja? Apa alasan dibalik kebohongan besar yang telah menghancurkan hidupnya? Semakin ia memikirkannya, semakin hatinya terasa sakit. Di luar, kota masih terang benderang. Lampu-lampu jalan bersinar, mobil-mobil berlalu lalang,
dan suara kehidupan malam terdengar sayup-sayup. Tetapi di dalam dirinya, hanya ada kehampaan. Dulu, ia menangisi kepergian Danan karena merasa kehilangan. Tapi kini, ia ingin menangis karena menyadari satu hal, Danan bukan lagi pria yang pernah ia cintai. Pagi harinya, Ida kembali bekerja seperti biasa. Ia berusaha menata hatinya, menampilkan wajah tenang seolah tidak ada yang terjadi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada bara yang menyala. Ia tidak lagi ingin menjadi wanita lemah yang hanya bisa menangis. Ia ingin mengetahui segalanya, ingin tahu alasan mengapa Danan memilih meninggalkan dirinya demi wanita lain. Sepanjang hari, ia mencoba menghindari Danan. Tapi ia tahu pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Dan benar saja, saat jam istirahat tiba, seseorang menariknya ke sudut lorong yang sepi. Ida sudah tahu siapa itu sebelum ia menoleh. "Ida, kumohon dengarkan aku," suara Danan terdengar putus asa. Matanya penuh kecemasan, seperti pria yang takut kehilangan sesuatu yang berharga. Ironis, pikir Ida. Bukankah ia yang memilih pergi? Bukankah ia yang menganggap Ida tak lagi berarti? Ida menatap Danan dengan dingin. "Aku tidak punya waktu untuk mendengar kebohongan lain," katanya tegas. "Kau sudah memilih jalanmu, Danan. Jadi jangan berani-berani mencampuri hidupku lagi." Danan terdiam. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi seakan ragu. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berbisik, "Aku terpaksa melakukan itu, Ida. Aku tidak punya pilihan." Amarah Ida mendidih. Ia menatap Danan dengan tajam. "Tidak punya pilihan?" Suaranya bergetar karena emosi. "Jangan membuat alasan. Kau memilih pergi. Kau memilih menikahi wanita lain. Dan kau meninggalkanku sendirian dengan kebohongan keji." Danan terkejut dengan kemarahan Ida. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ida menoleh dan melihat Mera berdiri di ujung lorong, menatap mereka dengan curiga. Ida tersenyum miris. Jika ada seseorang yang pantas mengetahui kebenaran tentang suaminya, maka orang itu adalah Mera. Dengan mantap, Ida berbisik pelan ke telinga Danan, cukup keras agar pria itu bisa mendengarnya. "Kau mungkin mengira aku akan diam saja, tapi kau salah besar." Setelah itu, Ida melangkah pergi, meninggalkan Danan yang terdiam dan Mera yang menatap mereka dengan tatapan penuh tanda tanya. Untuk pertama kalinya sejak malam pernikahan itu, Ida tidak merasa lemah. Kali ini, ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan menemukan kebenaran, dan jika perlu, ia akan membalas semua yang telah terjadi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ida mulai menyusun rencananya. Ia tidak lagi hanya ingin tahu alasan di balik pengkhianatan Danan. Ia ingin membuat pria itu merasakan penderitaan yang sama. Maka, dengan diam-diam, ia mulai mencari informasi. Mengamati, mendengar, dan mengumpulkan kepingan-kepingan fakta yang selama ini tersembunyi. Hingga akhirnya, satu kebenaran terungkap. Danan tidak meninggalkannya karena paksaan atau ancaman. Ia pergi karena pilihan. Pilihan untuk hidup dalam kemewahan bersama Mera, putri dari pemilik perusahaan terkaya di kota ini. Keluarga Mera tidak hanya memberinya kekayaan, tetapi juga status dan kekuasaan. Danan bukan korban. Ia adalah seorang pengecut yang menjual kesetiaannya demi kehidupan yang lebih mudah. Namun, takdir tidak selamanya berpihak padanya. Ida menemukan bahwa pernikahan Danan dan Mera tidak seindah yang tampak di permukaan. Mera mulai curiga dengan suaminya. Desas-desus tentang pria itu yang menyembunyikan sesuatu dari masa lalunya mulai terdengar.
Danan hidup dalam kebohongan, dan kebohongan itu mulai menghantuinya. Kesempatan Ida akhirnya datang. Suatu malam, saat ia bertugas di restoran hotel tempat Mera dan Danan sering makan malam bersama, ia sengaja menghampiri meja mereka, membawa nampan dengan tangan yang gemetar. Ketika matanya bertemu dengan mata Mera, ia berbicara dengan suara penuh kepedihan yang disengaja terdengar lembut. "Maaf, Nyonya. Saya tidak bermaksud lancang, tapi apakah suami Anda tidak pernah bercerita tentang istri pertamanya?" Mera terkejut. Ia menoleh kepada Danan yang langsung membeku di tempatnya. Wajahnya pucat, tangannya mengepal di atas meja. Mera mengerutkan kening, tatapannya tajam. "Apa maksudmu?" tanyanya curiga. Danan buru-buru berdiri, mencoba menarik Ida menjauh, tetapi Ida sudah terlalu siap untuk mundur. "Tanyakan saja pada suamimu," kata Ida dengan senyum penuh luka. "Tanyakan di mana ia menguburkan istri pertamanya, atau lebih tepatnya bagaimana ia menghilangkan jejaknya." Mera menatap Danan dengan ngeri. Seluruh restoran mendadak sunyi, dan Ida bisa merasakan ketakutan dalam mata Danan. Ia tahu, hidup pria itu tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Dengan hati yang kini terasa lebih ringan, Ida meletakkan nampan di meja, membungkuk hormat, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Ia tidak butuh balasan. Tidak butuh permintaan maaf. Yang ia butuhkan hanyalah keadilan, dan ia tahu, ia telah mendapatkan itu. Kini, Ida bukan lagi wanita yang sama. Ia telah melepaskan masa lalunya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas.